Halo semuanya, di video kali ini saya ingin membahas tentang Blood Root Keep dari masing-masing versi yang ada dan yang saya tahu. Mungkin langsung saja dari Blood Root Keep di Aki Classic. Merupakan awal mula dari terciptanya cerita Blood Root Keep. Kalian bisa mengaksesnya melalui Yulgar Inn dan berbicara dengan Robina. Bermula dari Queen Tyrell yang cinta damai, yang melihat kerajaan kecilnya dijarah dan diambil alih oleh iblis kegelapan bernama Grograk. Dan beberapa orang berkata bahwa Grograk masih menahannya hingga sekarang di ruang bawah tanah dalam reruntuhan Bloodroot Keep. Untuk lokasi luarnya terlihat sederhana sekali, dan setelah masuk jalannya berupa labirin. Di lantai pertama ini dominasi musuhnya berupa para undead, dan juga ada ruangan berisi potion di setiap lantai nantinya. Lalu lanjut di lantai kedua, di sini dominasi monsternya berupa monster dengan elemen api. Maka senjata es akan sangat berguna di sini. Di lantai kedua ini kita sudah berhadapan dengan Grograk. Setelah berhasil mengalahkannya, ternyata dia kabur ke lebih dalam lagi. Dan tentu saja kita juga ikut masuk untuk mengalahkannya dan menyelamatkan sang ratu. Untuk lantai ketiga, sekarang monsternya didominasi dengan elemen es. Selain itu, di sini ada juga monster dinosaurus yang dapat menghentikan para player yang berlevel rendah. Setelah itu menuju lantai keempat dan terakhir, di sini monsternya cukup kuat-kuat, terutama Minotaur, monster yang sangat kuat. Setelah berhasil melewatinya, kita berhadapan dengan Grograk kembali. Dan tidak disangka ternyata Grograk adalah Queen Tyrell itu sendiri. Dia dijanjikan oleh The Dark Lord akan diberi sebuah kekuatan yang dahsyat. Dan Grograk berniat untuk mengirim para pasukan monsternya untuk menaklukkan seluruh negeri yang ada. Kita pun akhirnya menghentikannya dan berhasil mengalahkannya. Jadi begitulah takdir terakhir dari Queen Tyrell. Dan di situ terdapat pedang aneh yang kita putuskan untuk menamainya Bloodroot Blade. Jadi begitu cerita Bloodroot Keep yang terbentuk pada Aki Classic. Sekarang kita lanjut ke Bloodroot Keep versi AkiW. Di versi AkiW ini untuk inti ceritanya berbeda dengan sebelumnya. Jadi kita menuju Bloodroot Keep dan bertemu dengan Vedrian, sang Spirit Hunter. Dia berkata bahwa dulu kecil dirinya pernah ditemukan di Bloodroot Keep. Selain itu, dia sering dihampiri mimpi buruk mengenai dirinya sendiri yang berada di lorong-lorong Bloodroot Keep saat masih kecil. Demi memecahkan misteri ini, Vedrian meminta kita untuk menemaninya masuk sambil dirinya mempersiapkan ritual-ritualnya dan juga mencari jurnal supaya ingatan mengenai Bloodroot Keep teringat kembali. Akhirnya kita mulai masuk bersama-sama. Di sana kita bertemu dengan sang pencuri yang menjadi Earth Spirit. Dulunya dia juga manusia yang datang untuk mencari pedang legendaris di Bloodroot Keep. Tapi dia dijebak dan dikutuk oleh monster yang ada di sini. Jadi dia membuat kesepakatan bahwa dia akan membantu mencari jurnal untuk mengembalikan ingatan Vedrian, sementara kita membantu dia untuk lepas dari kutukannya. Setelah menemukan jurnalnya, Vedrian menjadi ingat bahwa dia mempunyai saudari kembar bernama Vedris yang terjebak di sini. Setelah itu juga kita harus mengambil gelang dari elemental penjaga lantai ini untuk membebaskan spirit itu. Selanjutnya kita sampai di lantai kedua dan bertemu Fire Spirit. Dengan penawaran yang sama seperti sebelumnya, kali ini dia membantu kita untuk mencari cincin Vedris dan juga tulangnya agar terhubung dengan roh Vedris. Setelah mencoba ritualnya, ternyata roh Vedris terjebak di Bloodroot Keep. Namun setelah itu Vedrian diganggu dengan adanya spirit lain yang ikut campur. Dan Vedrian berniat untuk membebaskan Vedris. Kita pun menuju lantai selanjutnya dan bertemu dengan Water Spirit. Dengan penawaran yang sama dengan spirit lain, kita meminta bantuan untuk mencari spirit jahat yang menahan Vedris dan mengganggu tadi. Ternyata monster tak terlihat itu bernama It, dan kita pun berhasil mengalahkannya. Akhirnya kita kembali ke lantai 2 dan membebaskan roh Vedris. Begitu inti cerita dari Bloodroot Keep AkiW. Selain itu, kita bisa eksplor lebih lanjut menuju ke lantai 4 dan bertemu dengan Shadow Spirit. Dengan penawaran yang sama, kita meminta bantuan untuk mencari pedang legendaris itu, dan akhirnya berhadapan dengan Grograk untuk mendapatkan pedang tersebut. Nah, selain itu, di AkiW juga ada sebuah tempat yang sama dengan Bloodroot Keep, yang bernama Tower of Mirror. Pemilik tempat itu merupakan seorang penyihir cantik yang bernama Scarletta. Tapi untuk mencapai ke sana, kita harus melewati sebuah labirin yang sangat membingungkan. Setelah menemukan jalan keluarnya, kita harus berhadapan dengan penjaga labirin ini,
yaitu Minotaur, yang merupakan referensi dari Bloodroot Keep Aki klasik tadi. Setelah berhasil mengalahkannya dan memasuki Tower of Mirror, kita bertemu dengan seorang yang dijuluki Sang Pencuri Hati. Dia di sini bertujuan untuk memikat hati Scarletta, tetapi malah terjebak di tempat ini. Akhirnya kita bekerja sama untuk bisa keluar dari sini. Akan tetapi dia berkata bahwa di sini masih ada gadis-gadis yang juga terjebak di sini. Mereka dijebak di sini dengan dimasukkan ke dalam kaca, lalu berhalusinasi mimpi yang menjadi kenyataan, dan kecantikannya akan diserap oleh Scarletta. Singkat cerita, akhirnya kita bertemu dengan Scarletta, dengan nama lengkapnya yaitu Queen Scarletta Tyrell, yang merupakan referensi dari Aki klasik tadi yaitu Queen Tyrell. Jika semua kacanya dipecahkan, maka Scarletta akan berubah ke wujud aslinya, yang ternyata adalah Groglok. Ternyata Tower of Mirror ini merupakan Bloodroot Keep versi Mirrorland dari dunia kita. Akhirnya kita berhasil mengalahkannya dan menyamarkan para Sandra. Jadi di AKW terdapat dua versi cerita dari Bloodroot Keep. Selanjutnya dan yang terakhir, kita menuju Bloodroot Keep versi AKW Infinity. Versi ini merupakan versi yang sangat lengkap dan detail, mulai dari cerita, lokasi, cutscene, dan misi-misinya. Seperti NPC dari para spiritnya terlihat desainnya beraneka ragam dan memiliki sifat uniknya sendiri, berbeda dengan yang di AKW yang merupakan template dan warna saja yang berubah. Cerita kurang lebih sama seperti yang ada di AKW. Kita bertemu dengan Vedrian untuk membantunya, dengan imbalan ikut membantu mencari pedang legendaris Bloodroot Blade. Memasuki lantai pertama sama persis seperti sebelumnya, Vedrian mulai mengingat tentang saudari kembarnya Vedris. Lokasi di sini sangat detail dengan menampakkan dekorasi-dekorasi berupa Scarletta. Lalu kita memulai untuk mencari artefak terkutuk dan mengalahkan elemental untuk membebaskan para spirit. Artefak tersebut ditampilkan sangat detail pada tiap cutscene-nya. Menuju lantai 2 juga sama seperti tadi, tapi lokasi di sini terlihat dan terasa sekali hawa panasnya. Selanjutnya ke lantai 3 kita dihadapkan dengan dinginnya lantai ini. Jika di AKW kita bertemu Water Spirit, di sini diganti dengan Ice Spirit, supaya lebih cocok dengan penjaga lantai ketiga yaitu Ice Elemental. Di sini juga sama seperti tadi, tapi ditambah dengan melakukan ritual memanggil roh Vedris, seperti di AKW. Menuju lantai keempat kita membebaskan Shadow Spirit. Setelah itu kita bertarung dengan It. Bukan sekedar monster tak terlihat seperti di AKW, It di sini terlihat seperti monster kegelapan yang memberi kekuatan di tiap penjaga lantai para elemental. Karena para elemental telah dikalahkan, maka kekuatannya kembali lagi ke dirinya, dan kita pun bertarung dengan kekuatan penuh dari It. Setelah mengalahkannya, akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan jelas oleh Vedris. Vedris berkata bahwa Groglok dulunya merupakan seorang wanita cantik bernama Scarletta, lalu menjebak para manusia dan menyerapnya untuk mempertahankan kecantikannya. Jadi kita harus mengalahkan Groglok supaya dapat membebaskan semua spirit yang ada di sini. Akhirnya pun kita berhasil mengalahkannya dan mendapatkan Bloodroot Blade-nya juga. Vedris pun juga bisa pergi dengan tenang. Cerita ini merupakan gabungan dari Bloodroot Keep versi AKW dan Tower of Mirror tadi. Jadi terasa lebih detail baik referensi maupun backstory-nya. Jadi begitulah cerita dari setiap versi Bloodroot Keep, mulai dari penyelamatan Queen Tyrell di Aki klasik, membantu Vedrian di versi AKW, lalu Tower of Mirror milik Scarletta di Mirrorland, dan gabungan dari keduanya di AKW Infinity. Versi mana yang kalian suka? Sedikit review dari saya. Untuk versi Aki klasik, saya tidak menyangka jika Queen Tyrell adalah Groglok itu sendiri, karena saya kira itu hanya penyelamatan ratu biasa. Lalu untuk versi AKW, terkesan sekali nuansa horornya karena kita bersama dengan Spirit Hunter. Meskipun di sini Groglok-nya hanya menjadi quest tanpa cerita yang mendalam. Lalu untuk Tower of Mirror, bagi saya ini cukup unik karena mengambil latar dari versi Mirrorland Bloodroot Keep. Untuk versi AKW Infinity, saya terpukau dengan lokasinya yang detail, NPC yang unik dan tidak template, dan banyak cutscene yang membuat kita masuk ke cerita lebih dalam. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada saran konten lainnya bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.